Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Demikian firman-Nya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu pengharapan di dalam Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ironis sekali di dalam hidup ini, bila ada orang Kristen yang sudah mengikut Kristus selama bertahun-tahun, lalu meninggalkan imannya dan berpaling kepada ilah-ilah lain. Mereka rela menukar imannya dengan kemewahan, kemegahan, dan segala kesenangan dunia ini. Belumkah mereka itu saudara-saudara mengerti tentang pengharapan di dalam Tuhan? Dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan saudara-saudara, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya apa saudara-saudara? Artinya setiap orang yang hidup di dalam Kristus berarti memiliki kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pengharapan yang pasti tentang keselamatan kekal yang tertulis secara jelas di dalam Alkitab, di dalam Injil, haruslah membuat kita semakin bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bukan malah meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus demi kesenangan dunia yang sesaat saja itu. Karena itu saudara-saudara, tak perlu kita takut dan khawatir tentang hidup ini. Masalah penderitaan, tantangan, sakit penyakit, dan cobaan hidup lainnya tak seharusnya membuat kita menyerah dan berputus asa, lalu berpaling dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah di dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan saudara-saudara, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dan inilah iman itu saudara-saudara, inilah pengharapan itu. Inilah pengharapan iman di dalam Kristus, yaitu kepastian kehidupan kekal. Inilah yang membuat saudara-saudara hambanya selalu berani bertindak dan berbuat. Karena dalam Kristus pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Saudara yang terkasih, karena kepastian hidup kekal itu hanya ada di dalam Kristus, maka melalui sapaan ini, marilah kita tetap hidup di dalam Yesus, berpengharapan kepada Yesus, sehingga ketakutan dan kekhawatiran lenyap dari kehidupan kita. Olehnya kita selalu hidup dalam optimis, melakukan setiap kegiatan aktivitas hidup kita, dan olehnya nama Tuhan pasti dipermuliakan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan yang membuat hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi di mana kebenaran firman-Mu bisa berkumandang melalui media YouTube ini, bukan karena kehebatan hamba,
tetapi hanya oleh kemurahan Tuhan semata. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran firman yang telah berkumandang, yang mengajak kami untuk lebih memahami, berpengharapan kepada Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia, tetapi hanya akan mendatangkan keuntungan, hidup penuh keselamatan. Bapa, mari Engkau meteraikan kebenaran firman yang melekat dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Hamba meyakini ketika pendengar benar-benar menerima firman, hidup mereka akan terberkati. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.